Setelah kembali ke aliansi surga Giok, Li Guak terlihat sedikit kecewa karena tidak adanya penyambutan. Padahal, dirinya sudah 3 tahun lebih menjalankan misi. Selain itu, Li Guak juga sedang merasa bingung. Dengan diangkatnya menjadi ketua regu pasukan ke-13, dirinya merasa jika privasinya akan terganggu. Li Guak nantinya perlu merekrut anggota pasukan. Para anggota pasukan ke-13 yang sudah direkrut juga nantinya akan terus memperhatikannya. Pasalnya, dirinya adalah ketua regu pasukan. Hal ini tentu akan mengganggu waktu latihannya. Untuk saat ini, Li Guak tak ingin kekuatannya diketahui oleh orang lain. Setelah berpikir selama beberapa hari, Li Guak pun memutuskan untuk membeli rumah murah yang berada di daerah kumuh. Li Guak menggunakan uang yang selama ini dia tabung untuk menikahi Yulseon. Karena situasinya sudah berubah, Li Guak pun memutuskan untuk menggunakan uang tersebut. Dan, begitulah caranya Li Guak bisa membeli sebuah rumah sederhana di daerah kumuh. Karena dirinya sudah memiliki pengalaman dalam hal membangun dan memperbaiki rumah selama misi kemarin. Dirinya pun mencoba membeli beberapa bahan dari MA Duon. Namun, karena Li Guak sudah sangat membantu selama misi kemarin, MA Duon pun memberikan banyak bahan secara gratis kepadanya. Li Guak pun berterima kasih kepada MA Duon. Setelah itu, dirinya lalu memperbaiki rumah yang baru saja dia beli. Setelah beberapa hari, akhirnya rumah yang dirinya beli berubah menjadi rumah yang layak huni. Li Guak kemudian berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir dilihat orang selama berlatih seni bela diri." Setelah dirasa perbaikan rumah sudah selesai, Li Guak pun memutuskan untuk berjalan-jalan di daerah kumuh. Tiba-tiba saja, rekannya dari aula luar menghampirinya dan memberitahu Li Guak jika ketua aula luar ingin bertemu dengannya. Li Guak kemudian menanyakan alasannya. Rekannya itu kemudian menjelaskan jika ketua aula luar sedang mengumpulkan semua ketua regu pasukan. Li Guak pun mengerti lalu mengiyakan. Dengan jabatannya yang sekarang, Li Guak tentu saja harus menghadiri perkumpulan ketua regu pasukan. Li Guak kemudian menanyakan tempat di mana perkumpulan ketua regu akan berlangsung. Lalu, dirinya pun pergi menuju tempat tersebut. Di tempat perkumpulan, sudah banyak ketua regu pasukan yang datang. Li Guak yang datang agak terlambat melihat sekeliling. Para ketua regu yang lain sedang berbincang-bincang sambil menunggu kedatangan ketua aula yang akan memimpin perkumpulan ini. Oh Gu Hong, yang sudah berada di sana terkejut melihat Li Guak. Pasalnya, dirinya sudah 3 tahun lebih tak bertemu dengan Li Guak. Oh Gu Hong kemudian menggoda Li Guak. Siapa yang datang mengunjungi tempat kumuh ini? Oh ternyata ini adalah ketua regu pasukan ke-13. Saya merasa terhormat dengan kedatangan pemimpin pasukan ke-13, Li Guak kemudian menjawab. Tolong, hentikan candaanmu. Oh Gu Hong memeluk Li Guak sambil tertawa lalu kemudian berkata. Kau pemimpin regu berandal. Kau akan mati jika bermain-main denganku. Meskipun perkataan Oh Gu Hong sedikit kasar, tapi Li Guak tidak marah. Bagaimanapun, Oh Gu Hong adalah mantan atasannya. Oh Gu Hong adalah orang yang baik. Selama dirinya lumpuh, Oh Gu Hong sering menjenguknya. Melihat kehebohan di antara mereka berdua, pemimpin regu pasukan lain pun menyapa Li Guak, lalu mengucapkan selamat karena Li Guak sudah menjadi ketua regu. Li Guak pun berterima kasih kepada mereka semua. Tak lama setelah itu, Ma Eng Hicheon pun datang. Sebagai ketua aula luar, Ma Eng Hicheon langsung berbicara kepada semua pemimpin regu pasukan. Alasan aku mengumpulkan kalian semua adalah karena sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tiba-tiba, salah satu ketua regu memotong ucapan Ma Eng Hicheon. Pemimpin aula, apakah pasukan rombongan iblis surgawi sudah membuat pergerakan? Ma Eng Hicheon kemudian menjawab. Hei, bajingan. Jangan memotong perkataanku. Berdasarkan laporan dari intelijen, pasukan rombongan iblis surgawi sudah menyerang sekte kecil dan sekte menengah. Lalu, menjadikan sekte-sekte tersebut milik mereka. Itulah kenapa, kalian perlu mengatur anggota kalian masing-masing sebagaimana mestinya. Li Guak tiba-tiba berpikir setelah mendengar ucapan Ma Eng Hicheon mengenai intelijen. Jeon Oke, sekarang adalah anggota aula suksesi atau balai intelijen surgawi. Li Guak menjadi penasaran dengan kabar Jeon Oke. Melihat Li Guak yang sedang berpikir, Ma Eng Hicheon pun menegurnya. Khususnya kau, Li Guak. Ini pertama kalinya kau menjadi pemimpin regu pasukan.
Jadi, perhatikan selama aku berbicara. Li Gua pun meminta maaf. Ma Eng Hicheon kemudian berbicara lagi. Semuanya, dengarkan aku. Kalian semua harus tetap disiplin. Bagaimanapun, bawahan kalian nantinya akan mengikuti kalian. Jadi, tetap selalu waspada. Semua pemimpin regu pasukan menjawab dengan kompak. Baik, pemimpin aula. Kami akan selalu mengingatnya. Di malam harinya, Ma Eng Hicheon mengajak semua pemimpin regu pasukan untuk minum-minum ke rumah bordil. Hal ini dilakukan Ma Eng Hicheon untuk menyambut ketua regu pasukan yang baru yaitu Li Guak. Semua ketua regu pasukan terlihat sangat gembira. Termasuk Oh Gu Hong. Pasalnya, rumah bordil bunga merah yang akan mereka datangi sangat terkenal karena memiliki banyak wanita cantik. Berbeda dengan yang lain, Li Guak terlihat sedikit canggung. Pasalnya, ini pertama kalinya dirinya pergi ke rumah bordil bersama dengan ketua aula dan para pemimpin regu pasukan. Seorang pria yang merupakan manajer rumah bordil kemudian menyambut Ma Eng Hicheon. Pria itu juga memuji Ma Eng Hicheon dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Ma Eng Hicheon tentu senang dengan sambutan dan pujian tersebut. Pria itu kemudian mempersilahkan Ma Eng Hicheon beserta seluruh pemimpin regu pasukan untuk masuk. Di lantai 2 rumah bordil, sudah ada para wanita cantik, serta makanan dan minuman yang sudah tersaji di atas meja. Para wanita cantik itu mulai menuangkan minuman untuk Ma Eng Hicheon dan para pemimpin regu pasukan. Ma Eng Hicheon dan semua pemimpin regu pasukan nampak sangat senang. Namun, Li Gua terlihat berbeda dengan mereka semua. Li Gua terlihat biasa saja dan merasa tak ada yang istimewa. Wanita yang mendampingi Li Gua kemudian memperkenalkan diri sambil menuangkan minuman. Nama wanita tersebut adalah Choha. Li Gua pun tersenyum lalu memuji aroma dan rasa dari minuman yang dituangkan oleh Choha. Choha kemudian menjelaskan jika minuman tersebut adalah alkohol kualitas terbaik. Waktu pun terus berlalu. Ma Eng Hicheon dan para pemimpin regu pasukan terhanyut dalam suasana. Namun, Li Gua tetap saja terlihat tenang. Hal ini membuat Choha penasaran. Choha pun bertanya pada Li Gua. Aku belum pernah melihat orang setenang dirimu sebelumnya. Li Gua kemudian menjawab. Aku hanya bersikap seperti biasanya. Tiba-tiba saja, Li Gua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selain alkohol yang terasa sangat manis, aroma lilin yang berada di sana juga tercium agak berbeda. Li Gua kemudian melihat sekeliling. Ada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Li Gua pun yakin jika di balik dinding tersebut, ada seseorang yang sedang mengawasinya. Li Gua kemudian berpikir untuk memberitahu Ma Eng Hicheon mengenai situasi ini. Namun, baik Ma Eng Hicheon maupun para pemimpin regu pasukan yang lain, mereka semua terlihat sudah sangat mabuk. Li Gua merasa tidak mungkin untuk memberitahukan hal ini sekarang. Melihat gerak-gerik Li Gua yang sedang mengamati sekelilingnya, Choha pun bertanya, apa yang sedang Anda pikirkan sampai terlihat begitu serius seperti itu? Li Gua menjawab, aku tidak apa-apa. Choha kemudian mengajak Li Gua untuk ke kamar. Pasalnya, Ma Eng Hicheon dan para pemimpin regu yang lain akan pergi ke kamarnya masing-masing dengan para wanita. Li Gua pun bertindak polos dan mencoba mencari alasan agar dirinya bisa meninggalkan rumah bordil ini. Sementara itu, di ruangan lain, pria yang merupakan manajer rumah bordil ini berbicara kepada seorang pria besar yang berada di sana. Manajer rumah bordil itu kemudian bertanya kepada si pria besar. Saya tidak mengerti. Mengapa kita perlu memperlakukan para kentang goreng dari aula luar ini dengan baik? Pria besar itu menjawab. Setelah berada di posisi yang tinggi dan bertemu dengan orang-orang penting, ternyata membuatmu menjadi sombong dan memandang rendah para tamu dari aula luar. Ingat ini. Tidak ada perbedaan dalam hal mengumpulkan informasi. Ada informasi yang didapat dari tempat tinggi. Ada juga informasi yang didapat dari tempat yang lebih rendah. Manajer rumah bordil itu kemudian meminta maaf kepada si pria besar. Pria besar itu kembali berbicara. Sebentar lagi, seluruh Jianghu mungkin akan dipenuhi pertumpahan darah. Tapi, aliansi surga giok menghalangi akses informasi. Kita perlu mendapatkan informasi dari mereka. Khususnya, pemimpin aula luar Ma Eng Hicheon. Upayakan untuk terus mengorek informasi darinya. Gunakan dirinya untuk mencari informasi yang berasal dari intelijen aliansi surga giok. Dan terakhir,
Berikan aku semua data tentang para pemimpin regu pasukan aula luar. Manajer rumah bordil kemudian mengiyakan dan berjanji untuk menjalankan perintah pria besar tersebut. Setelah itu, manajer rumah bordil kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Setelah manajer rumah bordil itu pergi, si pria besar kemudian memutar sebuah tombol yang berada di dalam rak buku. Rak buku itu kemudian bergeser. Dan terlihat sebuah lorong di balik rak buku tersebut. Si pria besar itu kemudian masuk ke sana. Beberapa menit kemudian, si pria besar keluar dari sebuah lubang yang berada cukup jauh dari rumah bordil. Lalu, si pria besar itu berjalan pergi. Sementara itu, Li Guak akhirnya berhasil memberikan alasan yang cukup untuk meninggalkan rumah bordil ini. Dirinya sekarang sedang berjalan keluar rumah bordil. Di luar, kedua penjaga menghentikan Li Guak. Salah satu penjaga itu berkata, "Mau kemana Anda malam-malam begini?" Li Guak menjawab dengan tenang, "Pulang. Aku punya sesuatu yang harus dikerjakan di rumah." Mendengar jawaban Li Guak yang sedikit tak masuk akal, penjaga itu kemudian berbicara lagi. "Bukan itu yang saya tanyakan. Berdasarkan pakaian Anda adalah pejuang dari aula luar. Yang berarti, Anda harusnya tidur di kamar dengan wanita cantik dari rumah bordil ini." Li Guak kembali menjawab dengan tenang, "Aku mau pulang dulu. Kalian santai saja." Penjaga itu benar-benar tak habis pikir dengan sikap Li Guak yang sudah menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk tidur dengan wanita cantik di rumah bordil ini. Penjaga yang lain kemudian berbicara, "Biarkan saja dia pergi. Aku tebak dia tidak bisa melakukan hal itu." Kedua penjaga itu kemudian menyimpulkan jika Li Guak tak memiliki burung. Mereka berdua kemudian merasa kasihan pada Li Guak. Pasalnya, Li Guak masih muda. Namun, sudah kehilangan burungnya. Li Guak terus berjalan menuju asrama pasukan ke-13. Dia sudah memutuskan akan tidur di sana malam ini. Saat berjalan, dirinya melihat seorang pria besar sedang minum-minum seorang diri. Li Guak kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, "Kenapa ada orang minum-minum sendirian saat dini hari seperti ini?" Di dunia ini, memang ada beberapa orang aneh. Pria besar yang sedang minum-minum itu kemudian berbicara pada Li Guak. "Hei kau yang di sana." Li Guak tak menjawab. Dirinya memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Dirinya juga menyimpulkan jika pria besar itu sedang mabuk, dan mungkin mencoba untuk mengajaknya berkelahi. Li Guak kemudian memutuskan untuk berjalan lagi. Namun, si pria besar itu kembali berbicara. "Jangan bertingkah seperti kau tidak mendengarku, Li Guak." Li Guak kemudian berhenti lalu melihat ke arah pria besar tersebut. Li Guak lalu bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu namaku?" Pria besar itu menjawab, "Ini aku, Namu Giong." Ternyata, pria besar tersebut adalah Namu Giong. Karena Li Guak terlihat tidak ingat, Namu Giong pun berbicara lagi. "Kau terlihat tidak mengenalku. Kita pernah bertemu di sekitar sini bersama dengan gadis muda itu 3 tahun lalu." Li Guak kemudian berkata, "Ah, Namu Giong." Li Guak kini ingat dengan pria besar tersebut. Dirinya pernah bertemu dengan Namu Giong 3 tahun lalu, tepat sebelum dirinya pergi untuk melaksanakan misi di Gunung Sohua. Namu Giong kemudian berkata, "Kita sudah saling memperkenalkan diri saat itu. Bagaimana kau bisa lupa denganku?" Li Guak menjawab, "Kita baru bertemu sekali dan itu juga sudah 3 tahun yang lalu." Namu Giong kemudian mengajak Li Guak untuk minum bersama. Li Guak menolak dengan alasan sudah minum-minum sebelumnya di rumah bordil. Namu Giong kemudian bertanya apakah dirinya minum-minum di rumah bordil Bunga Merah. Li Guak terkejut. Dirinya lalu bertanya bagaimana Namu Giong bisa tahu. Namu Giong tersenyum lalu berbicara, "Di sekitar sini hanya ada rumah bordil Bunga Merah. Tapi, rumah bordil Bunga Merah cukup mahal, bagaimana caranya prajurit aula luar sepertimu bisa memasukinya?" Li Guak kemudian menjelaskan alasannya. Dirinya ditraktir oleh Maeng Hicheon. Jadi, dirinya sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan sekarang, dirinya bukan prajurit aula luar seperti sebelumnya. Dirinya sudah naik pangkat menjadi ketua regu pasukan. Melihat tingkah Li Guak yang menggemaskan, Namu Giong pun memeluknya lalu memaksanya untuk minum bersama. Li Guak yang tak punya pilihan lain, langsung mengiyakan ajakan Namu Giong.
Namu Giong kemudian memberikan minuman tersebut kepada Li Guak. Namun, saat Li Guak akan meminumnya, dirinya merasa jika aroma minuman tersebut sama dengan aroma minuman yang ada di rumah bordil. Bagaimana caranya Namu Giong bisa mendapatkan minuman ini? Terlebih, harganya sangat mahal. Saat itu juga, Li Guak menyadari jika Namu Giong bukan orang biasa. Li Guak kemudian meminum minuman tersebut, lalu memuji jika rasanya sangat enak. Namu Giong kemudian berkata jika itu adalah alkohol yang sangat berkualitas. Namu Giong juga bertanya tentang bagaimana caranya Li Guak bisa menjadi ketua regu pasukan. Li Guak menjawab dengan singkat jika dirinya hanya beruntung. Li Guak juga menyadari jika Namu Giong terasa seperti sedang menggali informasi darinya. Namu Giong kemudian bertanya mengenai Lim Sobo. Li Guak menjelaskan jika dirinya sudah 3 tahun lebih tidak bertemu Lim Sobo. Mereka berdua pun terus berbincang-bincang sambil minum-minum. Semakin lama Li Guak mengamati Namu Giong, Li Guak semakin sadar jika Namu Giong benar-benar bukan orang biasa. Selain dia bisa mendapatkan minuman yang sama seperti di rumah bordil, Li Guak juga mencium bau darah dari Namu Giong. Keesokan paginya, Li Guak, yang baru bangun tidur di asrama pasukan ke-13, mendengar teriakan seseorang dari luar. Orang itu berteriak memanggilnya. Ketua regu! Ketua regu Li Guak! Li Guak pun memutuskan untuk melihatnya. Ternyata, orang yang berteriak itu adalah Seok Yeocheon. Seok Yeocheon kemudian tertawa lalu berbicara. Aku sudah diterima untuk masuk ke dalam regu pasukanmu. Terima kasih, Guak. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu asrama. Seok Yeocheon kemudian berkata, Ketua regu, tetaplah di tempatmu. Aku yang akan menemui orang tersebut. Seok Yeocheon kemudian pergi untuk melihatnya. Ternyata, di luar asrama sudah ada seorang pria. Pria itu bertanya kepada Seok Yeocheon. Apa ini regu pasukan 13? Seok Yeocheon menjawab. Itu benar. Apakah ada masalah? Pria itu kemudian berkata sambil mengeluarkan sebuah gulungan. Namaku Ki Jinfi. Aku sudah ditunjuk untuk masuk regu pasukan 13. Ini adalah dokumen dari ketua aula luar. Seok Yeocheon berkata, kau harus memberikannya pada ketua regu, bukan padaku. Aku hanya anggota regu. Tiba-tiba saja, Li Guak berjalan menghampiri mereka berdua. Seok Yeocheon kemudian berbicara lagi sambil menunjuk Li Guak. Dialah ketua regunya. Ki Jinfi lalu berbicara kepada Li Guak sambil memberikan dokumen yang dia bawa. Saya telah ditunjuk untuk menjadi anggota regu pasukan 13. Mulai hari ini, saya akan berada di bawah pengawasanmu. Li Guak kemudian membuka gulungan dokumen itu dan membacanya sekilas. Setelah itu, dirinya bertanya pada Ki Jinfi. Kau berasal dari mana sebelum datang ke sini? Ki Jinfi kemudian menjelaskan jika dirinya awalnya adalah seorang instruktur di sebuah sekte. Dirinya datang ke aliansi surga Giok karena sekte tersebut sudah ditutup. Alasan sekte itu ditutup adalah lokasinya yang cukup dekat dengan tempat rombongan iblis surgawi. Karena hubungan antara aliansi surga Giok dan rombongan iblis surgawi terus memanas. Sekte itu sengaja ditutup karena lokasinya yang kemungkinan akan menjadi tempat medan perang. Setelah mendengarkan penjelasan Ki Jinfi, Li Guak pun mempersilahkannya untuk masuk ke dalam asrama. Karena anggota pasukan ke-13 masih sedikit, Li Guak pun memperbolehkan Ki Jinfi memilih ruangannya sendiri. Ki Jinfi pun berterima kasih. Dan, untuk membalas kebaikan Li Guak, Ki Jinfi menawarkan sebuah ramalan secara gratis pada Li Guak. Li Guak awalnya menolak. Namun, Ki Jinfi meyakinkan Li Guak jika dirinya cukup ahli dalam seni membaca wajah. Pada akhirnya Li Guak pun memperbolehkannya. Setelah diberi izin, Ki Jinfi melihat Li Guak dengan tatapan serius. Ki Jinfi kemudian berkata, dahi Anda memiliki bentuk seperti bujur sangkar yang sedikit melengkung. Ini berarti, Anda memiliki masa-masa sulit saat muda. Anda juga tidak beruntung dengan orang tua dan juga atasan Anda. Anda seperti pohon tua tandus yang menancap dengan sendirinya. Karena tidak ada yang menyirami, pohon itu sedang kering untuk saat ini. Namun, jika ada yang menyiraminya, maka pohon itu akan menjadi pohon yang besar dan berbunga. Ki Jinfi terdiam sebentar lalu berbicara lagi. Tunggu sebentar, setelah saya lihat lebih teliti lagi. Sepertinya, seseorang sudah menggali parit agar air dapat mencapai pohon tersebut.
Berpikir ada seseorang yang menggali parit dengan cangkul. Aku ingin tahu, apa yang akan terjadi dengan darah dan kotoran yang menempel di tangan orang yang menggali parit tersebut. Meskipun ramalan Qi Jinfi terdengar meyakinkan. Namun, Li Guak tak menganggapnya dengan serius. Berbeda dengan Li Guak, Seokyo Cheon sangat serius mendengarkannya. Sehingga, dirinya pun meminta Qi Jinfi untuk meramalnya juga. Qi Jinfi lalu melihat Seokyo Cheon dengan ekspresi serius. Setelah beberapa detik, Qi Jinfi pun berkata, "Kau terlihat seperti akan menjalani hidup yang tipis dan panjang." Seokyo Cheon yang belum merasa puas kemudian bertanya, "Apa hanya itu? Apa tidak ada yang lain?" Qi Jinfi lalu berbicara lagi. "Kau baik, tapi berpikiran sempit. Kau baik kepada semua orang, namun tanpa sadar kau tidak memiliki tempat untuk kembali. Kau juga sudah mengumpulkan sedikit keberuntungan. Sehingga, kau akan lolos dari kematian dengan mudah." Seokyo Cheon yang masih belum puas bertanya lagi. "Apa aku akan kaya? Lalu, bagaimana keberuntunganku dengan para gadis? Apakah tidak ada?" Qi Jinfi menjawab dengan singkat. "Ya benar. Tidak ada lagi." Qi Jinfi kemudian berjalan menuju ke dalam asrama untuk memilih ruangan yang akan dirinya tinggali di sini. Saat Qi Jinfi berjalan, Seokyo Cheon berbicara pada Li Guak. "Guak, jangan percaya perkataannya. Dia terdengar seperti penipu." Li Guak pun tersenyum lalu berkata, "Sepertinya, kita tak akan bosan setelah kedatangan anggota baru yang menarik." Sementara itu, di tempat yang bernama Gaeyang, beberapa orang terlihat sedang membawa logistik milik aliansi Surga Giok. Mereka berasal dari lembaga pengawalan. Mereka adalah orang-orang yang bertugas dalam hal pengiriman dan pengawalan logistik. Tiba-tiba saja, seorang pria yang mengenakan jubah mencegat mereka. Orang yang memimpin pengawalan itu berkata, "Siapa bajingan itu? Untuk apa dia menghalangi jalan?" Pria berbaju merah yang ada di sebelahnya berkata, "Aku akan mengusirnya. Tidak perlu khawatir, dia hanya seorang diri." Si pria berbaju merah kemudian menghampiri pria berjubah yang menghalangi jalan. Si pria berbaju merah lalu berkata, "Sialan, berani sekali kau menghalangi jalan kami. Kami akan membiarkanmu pergi jika kau menyingkir." Namun, pria berjubah itu tetap diam dan tak bergerak sama sekali. Melihat hal ini, si pria berbaju merah kemudian berbicara sambil mengarahkan tombaknya. "Apa kau tuli? Kenapa kau masih diam saat aku menyuruhmu untuk menyingkir?" Pria berjubah itu tiba-tiba berbicara. "Lembaga pengawalan, kalian membawa logistik milik aliansi Surga Giok." Si pria berbaju merah kaget dengan ucapan pria berjubah tersebut. Pasalnya, informasi ini cukup rahasia dan tak diketahui banyak orang. Pria berjubah itu lalu menebas si pria berbaju merah beserta kuda yang ditungganginya secara sekaligus. Melihat kejadian ini, pria yang memimpin pengawalan langsung memberikan perintah kepada semua anggotanya untuk menyerang pria berjubah tersebut. Namun, tiba-tiba saja, puluhan orang berjubah hitam menembakkan panah ke arah mereka sambil mengendarai kuda. Pria yang memimpin pengawalan langsung mengetahui siapa mereka. Orang-orang berjubah hitam itu adalah kavaleri hantu lapis baja dari rombongan iblis surgawi. Dan, pria berjubah yang tadi menghalangi jalan mereka adalah Guan Il-hyeon. Guan Il-hyeon kemudian berkata, "Orang yang membantu aliansi Surga Giok harus dimusnahkan keberadaannya dari dunia ini." Salah satu anggota kavaleri hantu lapis baja kemudian memenggal kepala pemimpin lembaga pengawalan. Semua anggota lembaga pengawalan panik. Namun, pasukan kavaleri hantu lapis baja terus menyerang mereka tanpa ampun. Hanya dalam waktu singkat, semua anggota lembaga pengawalan pun mati. Guan Il-hyeon kemudian berkata kepada seluruh prajurit kavaleri hantu lapis baja, "Rampas semua logistik yang mereka bawa." Akhirnya, aliansi Surga Giok bisa sedikit membayar atas penghinaan yang kita terima saat gagal memburu si tinju gila.